dan sambutlah salam nasional kita, merdeka. Yang saya hormati di sini hadir para senior, sahabat-sahabat saya, Bang Andreas mewakili DPP PDI Perjuangan, Pak Heri Ahmadi beserta Mbak Mas Sukardi Nakit, kemudian Mas Hari dari mewakili sebagai staf ahli dari Pak Saleh Husin, para sesepuh, para tokoh masyarakat, ormas, dan juga tentunya kader dan rekan seperjuangan saya dari DPC PDI Perjuangan Kabupaten Karawang, ya. Teman-teman kader seperjuangan dari Jakarta Pusat, terima kasih sudah jauh-jauh hadir di malam hari ini. Alhamdulillah, saya secara pribadi, Bapak Ibu sekalian, kalau boleh memperkenalkan kembali, mungkin ada yang belum tahu, saya adalah Putri Guntur Soekarno, putri tunggal dari Bapak Guntur Soekarno. Saat ini saya menjabat sebagai anggota DPR RI, bertugas di Komisi 10. Dan alhamdulillah pada sore hingga malam hari ini saya dapat hadir di tempat yang bersejarah ini. Di sini saya berdiri di monumen Kebulatan Tekad. Tadi ketika saya sore hari tiba di Rengas Dengklok, rasanya seperti masuk ke dalam mesin waktu, karena dari kecil tentunya kata Rengas Dengklok ini menjadi sesuatu yang tidak asing di telinga saya, walaupun tentunya ini adalah baru kali kedua saya hadir di hadapan Bapak Ibu sekalian. Dan mewakili keluarga besar Bung Karno, tentunya saya juga menyampaikan salam dari keluarga besar kami, dari ayah saya Bapak Guntur Soekarno, tentunya juga dari Ibu Megawati Soekarno Putri dan seluruh putra-putri Bung Karno lainnya, bahwa acara ini kita tidak boleh melihat besar kecilnya acara, tapi lebih kepada bagaimana kita menghargai sejarah, menghargai satu kejadian yang pernah terjadi di Rengas Dengklok ini. Tadi saya sempat dibawa ke rumah di mana tentunya Bapak Ibu sekalian di sini juga mengetahui dan sejarahnya, juga pernah tahu bahwa Bung Karno dan Bung Hatta dan juga Ibu Fatmawati Soekarno beserta ayah saya yang ketika itu masih berumur 9 bulan kurang lebih. Kalau para sesepuh di sini mungkin pernah ada yang tahu, ya. Saya tadi sempat bicara dan ngobrol dengan cucu dari pemilik rumah, Ibu Iin. Walaupun rumahnya sudah dipindahkan, tapi saya juga melihat memang sebaiknya rumah tersebut terus dijaga sebagai bagian dari sejarah kemerdekaan Republik Indonesia yang sudah 70 tahun ini. Dan alhamdulillah juga saya berbahagia bisa bertemu dengan cucu dari pemilik rumah, bisa berbincang-bincang, bisa juga tadi foto-foto. Sebenarnya terharu karena mungkin masyarakat di sekitar sini pun juga sudah mulai melupakan apa sih sebenarnya peristiwa apa yang terjadi, mengapa Bung Karno sampai dibawa ke Rengas Dengklok ini. Kalau tadi dikatakan beliau dan Bung Hatta itu diculik dalam usaha persiapan kemerdekaan,
satu hari sebelum kemerdekaan kita, karena ada pergulatan politik, perbedaan pandangan antara kaum muda dan kaum tua. Bung Karno dikatakan sebagai tokoh-tokoh dari pihak kaum tua, dan ada Khairul Saleh, ada Soekarni, ada Wikana yang mewakili tokoh-tokoh dari kaum muda yang punya tujuan yang sama, mempunyai visi yang sama untuk memerdekakan bangsanya, tetapi dengan cara yang berbeda. Tadi Bung Andreas sempat ngobrol sama saya sebentar, Bapak Ibu, ini sampai sekarang kita belum tahu kenapa kok Bung Karno jauh-jauh dari Jakarta dibawa ke Rengas Dengklok. Kalau sekarang saya lihat ya memang suasananya sudah sangat-sangat jauh berbeda. Kalau 2009 saya kemari memang belum begitu berubah seperti sekarang. Tadi saya kaget berjalan dari Jakarta menuju di Kerawang, kemudian kemari sudah ada Park Mall, ada hotel yang demikian besar, kemudian banyak real estate yang dibangun. Ini sepertinya lumbung-lumbung padi di sini, Mas Kardi, sudah tidak ada lagi itu, karena semua sudah menjadi real estate dengan grand apalah, kemudian dengan bahasa-bahasa Inggris. Dan ketika Bung Karno dibawa dari Jakarta ke Rengas Dengklok, tentunya suasana yang begitu jauh berbeda. Pastinya di sini masih hutan, masih sawah, sekarang sudah jadi hutan beton. Nah, pertanyaan tadi kami berdua dengan Bang Andreas Parera adalah, mengapa? Ada apa? Kok jauh-jauh dibawanya ke Rengas Dengklok? Kalau mau diculik atau diamankan, tentunya seharusnya tidak dibawa ke Rengas Dengklok. Nah, ini kan sebenarnya menjadi tantangan untuk para ahli sejarah, tantangan untuk para guru-guru sejarah untuk mencari jawaban ini mengapa. Kalau kami tadi berdua hanya berasumsi, mungkin karena waktu itu ada markas peta di sini yang terdekat, sehingga kalau ada apa-apa dengan Bung Karno lebih mudah. Karena waktu itu kan kaum muda bilang, kita mau mengadakan revolusi di Jakarta, kita mau bakar Jakarta, karena Bung Karno dipaksa untuk memerdekakan lebih cepat dari yang Bung Karno dan Bung Hatta inginkan. Kemudian juga tadi kita berasumsi juga mungkin karena di sini Jepang tidak berpikiran bahwa kalau Bung Karno dibawa ke Rengas Dengklok, mungkin Jepang berpikir Bung Karno dibawa ke kota lain atau ke daerah lain. Nah, hal-hal yang seperti ini, napaktilah sejarah bangsa kita ini yang sebenarnya harus dibangkitkan kembali. Masyarakat di sekitar sini pun mungkin tidak tahu. Bahkan monumen kebulatan tekad ini hanya digunakan sebagai hal-hal seremonial belaka. Yang harus kita menjadi tantangan kita ke depan adalah bagaimana refleksi kita. 70 tahun Indonesia merdeka, pahit getirnya perjalanan bangsa kita, hitam putihnya perjalanan bangsa kita, yang seharusnya memang dibuka, diajarkan kepada kita semua, sehingga kita menghargai keberadaan bangsa kita. Kita bangga akan bangsa kita. 70 tahun kemerdekaan, Bung Karno berkata, "What is freedom?" Apa itu hakikat kemerdekaan? Hakikat kemerdekaan menurut Bung Karno adalah Indonesia harus menjadi Indonesia yang berdaulat di bidang politik, Indonesia yang berdikari di bidang ekonomi, Indonesia yang memiliki kepribadian dalam kebudayaan, nation and character, pembangunan mental, pembangunan budaya, karakter bangsa. Kalau sekarang
semua berkeluh kesah. Kenapa harga bahan pokok naik? Kenapa Indonesia terlilit utang? Kenapa pemerintah tidak bisa cepat-cepat menurunkan harga bahan pokok? Kenapa liberalisme begitu merangsak sampai semuanya di setiap meter ada misalnya Alfamart, Indomart, sehingga pasar-pasar tradisional semua tergusur? Mengapa pembangunan real estate menggusur itu yang namanya sawah-sawah? Kita jangan menyalahkan karena hari ini ada apa dan kenapa, tapi kita juga harus belajar mengapa kita bisa seperti ini dari sejarah-sejarah sebelum kita. Karena yang terjadi ini tentu ada goresan sejarahnya, goresan kejadiannya seperti apa. Nah, ini yang sebenarnya harus momentumnya ini dari sekarang, jangan ditunda lagi. Kalau membangun karakter bangsa tidak bisa dibangun hanya 1-2 hari. Satu generasi pun bisa habis untuk membangun karakter bangsa itu. Tapi kalau tidak dimulai dari sekarang, kalau sekarang mungkin Bapak Ibu sering mendengar kata revolusi mental. Revolusi mental ingin merubah paradigma etos kerja para birokrasi agar rakyat lebih terlayani. Tapi jangan lupa, tahun 1957 itu Bung Karno sudah bicara tentang revolusi mental itu sendiri. Untuk apa? Itu gerakan hidup baru, di mana Bung Karno menginginkan rakyatnya itu berubah secara sosial budaya. Situasinya kurang lebih sama dengan sekarang. Bung Karno tidak mau rakyat menjadi apatis, menjadi nerimo saja, tidak berpikir kreatif. Waktu itu seperti itu. Dan sekarang saya takut kalau pada satu titik nanti rakyat menjadi apatis, hanya berdiam diri saja melihat keadaan bangsa yang seperti ini. Hari ini saya percaya para pendiri bangsa, para pahlawan yang memerdekakan bangsa Indonesia ini hadir di sini. Karena refleksi kemerdekaan ini sebenarnya menjadi tanggung jawab kita. Kita sudah merdeka lalu kita berhenti? Tidak. Kita masih punya tugas sejarah ke depan. Dharma bakti kita terhadap Ibu Pertiwi di setiap lini. Ada ibu-ibu di sini, ada kader partai, ada bapak kiai, ulama, semua memiliki sumbangsih dan tugas sejarah untuk memberikan sumbangsihnya untuk Ibu Pertiwi. Kadang suka ada yang bertanya, Mbak Putih, revolusi mental itu seperti apa? Secara teori kalau Bung Karno katakan ini perubahan sosial budaya, Pak Jokowi bilang ini perubahan etos kerja, paradigma. Lalu dimulainya dari mana? Ya dimulainya dari hati kita sendiri. Kalau tidak dimulai dari kita sendiri ya percuma. Dimulainya dari pimpinan kita. Siapa pimpinan kita? Ya dari mulai yang nomor 1 di tingkat nasional sampai pimpinan ada di sini tadi sekretaris camat, ada Pak Camat, ada Pak Lurah, ada Pak RT, guru. Sederhana. Jangan segala sesuatu itu dipolitisasi. Lakukan dengan hati nurani. Saya kemari dengan hati nurani. Karena saya percaya apa yang terjadi, pergulatan batin, situasi kebatinan pada saat itu
dapat memberikan semangat bagi kita semua bahwa 70 tahun kemerdekaan Indonesia dengan segala baik buruknya di dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, itulah yang membuat bangsa Indonesia tetap ada. Bangsa Indonesia ada tidak hanya karena kita merdeka 70 tahun yang lalu, ketika Bung Karno dan Bung Hatta membacakan proklamasinya. Indonesia ini sudah ada beribu-ribu tahun yang lalu, Bapak Ibu sekalian. Ingat itu. Dan itulah makanya Bung Karno mengatakan, aku bukan yang menciptakan Pancasila sebagai ideologi dasar negara kita. Bung Karno mengatakan, aku penggali Pancasila. Karena apa? Sebagai falsafah dasar, filosofi. Bung Karno melihat jauh beribu-ribu tahun ke belakang bahwa Indonesia ini, kebudayaan kita ini sudah ada. Siapa yang tidak mengenal Sriwijaya? Kalau di dalam catatan kuno Tiongkok itu namanya, kalau tidak salah, Sriwijaya itu Silifotse. Siapa yang tidak mengenal Jaya Jawa Dwipa, Swarna Dwipa, yang menggambarkan keemasan Indonesia sebagai negara agraris? Siapa yang tidak mengenal Majapahit, bahkan mempunyai armada bahari yang sedemikian, menguasai Asia Tenggara, menguasai sampai ke Madagaskar. Ya, ini akar dari Indonesia. Jadi kita jangan menjadi bangsa yang kemudian berpikiran kita tidak bisa apa-apa, karena kita besar pada masa lalu dan kita ditempa. Bung Karno pernah bercerita di dalam pidatonya, ada satu negara yang damai tentram di dalam kisah Ramayana. Nama negaranya atau nama kerajaannya adalah Uttarakuru. Tapi Bung Karno tidak sependapat dengan ketentraman, keadem ayeman dari negara tersebut atau kerajaan tersebut. Bung Karno bilang, ada panas tidak terlalu panas, ada dingin tidak terlalu dingin, ada hujan tidak terlalu hujan, adem ayem semuanya. Tapi rakyatnya artinya tidak ditempa, tidak ada up and down, tidak ada berjuang, jatuh lagi, bangkit lagi, berjuang, jatuh lagi, bangkit lagi. Dan ini di Indonesia terjadi. Kita semua rakyat Indonesia ditempa, Bapak Ibu sekalian. Janganlah selalu mengeluh. Karena apa? Pada dasarnya ini kita adalah sedang diberikan tempaan. Perjuangan itulah yang sampai sekarang 70 tahun Indonesia tetap ada. Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap ada. Karena landasan apa yang digali oleh Bung Karno, yaitu Pancasila. Digali dari seluruh akar-akar budaya dari beribu-ribu tahun yang lalu, di mana bangsa kita selalu ditempa, ada, bangkit, ditimpa lagi, ditempa lagi, jatuh, bangkit lagi, ditempa lagi, jatuh, bangkit lagi. Itulah Indonesia. Jadi kalau kemudian kalau kita melihat selama 70 tahun ini kita merdeka, kita merasa ada yang kurang, masih ada yang belum terpenuhi, itu adalah tugas kita, tugas sejarah kita ke depan. Torehan sejarah itu tidak akan pernah berhenti, karena sejarah itu adalah bagian dari zaman. Dan saya di sini hadir, Bapak Ibu sekalian, saya ingin bahwa apa
yang dimiliki oleh Rengas Dengklok, bahwa di sini pernah hadir dua pemimpin besar, di sini pernah ada peristiwa yang menjadi kesatuan rangkaian dalam proklamasi 17 Agustus, menjadi bagian dari semangat kita semua ke depan. Saya mewakili generasi muda, tentunya juga memiliki tugas sejarah ke depan. Dan saya juga memohon bahwa apa yang kita miliki ini, sejarah bangsa kita ini dipelajari, dipahami, karena tidak ada Indonesia apabila kita tidak mengetahui dan memahami sejarah kita. Tugas ibu-ibu membangkitkan rasa nasionalisme, patriotisme, cinta tanah air lewat dongeng-dongeng. Tidak usah susah-susah ibu, ceritakan saja hikayat-hikayat, cerita-cerita dongeng tentang bangsa ini. Para alim ulama pun demikian, ceritakan cerita-cerita kepahlawanan tentang tokoh-tokoh Islam kita yang berjuang untuk kemerdekaan. Bagaimana mereka bersatu dengan tokoh-tokoh keagamaan lainnya untuk satu misi ke depan, yaitu kemerdekaan. Saya rasa inilah yang saya dapat sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas undangan yang diberikan kepada saya. Saya sangat berbahagia, dan sekali lagi kita tetap optimis menatap ke depan bahwa Indonesia ini tetap ada, tidak sewindu saja lamanya. Indonesia ini tetap ada, tidak 70 tahun lamanya. Indonesia ini tetap ada, tidak hanya 100 tahun lamanya. Indonesia ini ada untuk selama-lamanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.